Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Prautomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Teman-teman semua, kali ini saya mau membahas judulnya The Art of Istighfar ya. The Art of Istighfar. The art itu seni ya. Istighfar adalah satu kosakata yang kalau Anda beragama Islam sudah sangat paham ya. Tapi buat Anda yang beragama berbeda, saya jelaskan meskipun judulnya begini, ini tidak spesifik untuk agama tertentu ya, khususnya agama Islam. Agama apapun prinsipnya sama, hanya untuk memudahkan saya buat judulnya begini. Nah, di dalam agama Islam tuh ada konsep yang namanya istighfar. Istighfar tuh intinya adalah kita memohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita kepada Tuhan ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kayak gitulah. Nah, kalau misalkan Anda ya telusuri dalam khasanah keilmuan keislaman, di sana banyak satu nasihat-nasihat bahwa kalau kita ingin mengalami perubahan di dalam hidup, itu disuruh banyak-banyak mengucapkan istighfar. Nah, namun yang menarik adalah kadang ada dua fenomena di sini. Yang pertama ada orang yang bilang, saya sudah tiga fenomena. Saya sudah melakukan banyak-banyak istighfar, kok ya tetap aja tidak ada yang berubah dalam hidup saya. Ada yang mengalami, saya sudah banyak istighfar, kok dan alhamdulillah sudah mengalami banyak perubahan dalam hidup saya. Nah, yang terakhir ada juga, saya banyak-banyak istighfar, kok malah hidup saya malah tambah kacau balau. Nah, sebetulnya apa yang terjadi kok? Ada yang setelah istighfar ya, ada yang kehidupannya tetap aja, artinya tidak ada perubahan, tidak ada perubahan. Kemudian ada yang berubah lebih baik. Ada yang semakin parah. Nah, apakah terus istighfar ini salah? Enggak, itu kan udah diajarkan oleh Nabi macam-macam ya. Jadi yang namanya istighfar ini sebetulnya kan satu tahapan di mana seseorang itu mulai melihat kesalahan ada di dalam dirinya sendiri. Nah, ini nyambung dengan video sebelum ini. Dia mulai belajar. Nah, kenapa istighfar itu penting banget untuk kita itu mengalami perubahan hidup? Gini loh. Reaksi alamiah manusia yang memiliki ego self defense mechanism ya, perlindungan pertahanan terhadap diri sendiri. Kalau dia mengalami satu kejadian, itu dia cenderung akan menyalahkan pihak di luar dirinya. Dia tidak mau disalahkan. Itu adalah ego self defense mechanism, betul nggak ya kata-katanya? Itulah semacam itu. Jadi dia mempertahankan diri untuk tidak disalahkan. Makanya orang sebenarnya nggak ada satupun yang mau disalah-salahkan. Itu memang bawaan. Nah, persoalannya adalah ya, kita sudah bahas di video sebelum ini bahwa kejadian apapun kita ada kontribusi di situ. Nah, jadi kalau misalkan nih, kelihatan ya, ini ada satu peristiwa tidak bagus ya. Ada satu peristiwa tidak bagus, ini sebab, katakanlah. Ini banyak faktor nih, sebab. Oh, nggak kelihatan. Nah, saya tulis di atas saja, sebabnya variabel 1, variabel 2, dan seterusnya ya. Nah, menimpa ini sehingga terjadi satu kejadian yang buruk katakanlah. Nah, kecenderungan yang saya bilang ini akan cenderung menyalahkan keluar. Ini akan cenderung mengalahkan keluar, ya. Nah, padahal kalau Anda sudah belajar ilmu vibrasi yang saya sudah sering bahas dari sejak awal video di channel ini, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup itu ada juga aspek getaran yang membuat itu terjadi ya, sehingga terjadi kepada kita. Nah, berarti kan kita sudah sepakati ada sesuatu yang keliru di dalam diri kita sendiri yang harus kita ubah. Karena selama itu tidak diubah, ini akan terus kemungkinan berulang. Nah, memperbaiki yang ada di dalam sangat sulit dilakukan ketika kita hanya menyalahkan pihak luar. So, yang perlu dilakukan adalah menyalahkan pihak luar ini harus di stop. Maka ini harus diarahkan anak panahnya bukan keluar, ya, tapi ke arah dalam. Nah, untuk mengarahkan ke arah dalam ini, makanya kita menyadari atau membangun kesadaran bahwa ada kesalahan yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, di situ
Seharusnya kesadaran itu yang dibangun ketika mengucapkan astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim adalah bukan menyalahkan pihak luar. Nah, sementara saya lihat di sinetron-sinetron itu salah kaprah ya. Ketika ada orang yang mungkin sedang kesel terus astagfirullahaladzim, nudingnya keluar. Harusnya astagfirullahaladzim, harusnya ke dalam. Dia yang salah. Nah, ini ketika Anda mengatakan astagfirullahaladzim, harusnya nunjuknya ke diri sendiri, ke dalam. Nah, itu dia ya. Nah, ketika sudah melihat ke dalam ya, mengarah ke dalam, maka membuka ruang kemungkinan untuk membenahi apa yang ada di dalam diri kita. Dan kalau ini sudah terbenahi, maka kehidupan akan berubah. Itu sebetulnya. Nah, jadi konsepnya ini sebenarnya. Kenapa kehidupan seseorang berubah? Karena dia mulai menyadari bahwa ada porsi kesalahan dalam dirinya yang harus dibenahi. Ya. Kenapa ada yang tetap sekarang? Kenapa kok ada yang hidupnya tetap tidak berubah? Ya, atau bahkan semakin parah? Karena, ya, pertama, karena orang itu ketika mengucapkan kata istighfar tidak membangun rasa ini loh, membangun kesadaran untuk melihat ke dalam. Dia masih saja nyalain keluar, jadi nggak akan berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang yang tetap hidupnya atau tidak berubah atau semakin parah karena dia saking melihat ke dalamnya, ya, terus menyalah-nyalahkan dirinya sendiri. Ya, akhirnya mempanis, menghukum dirinya sendiri. Kalau Anda nonton video saya tentang tabel kesadaran Hawking, Anda akan mendapatkan penjelasan di situ bahwa rasa bersalah berlebihan ada pada skala energi paling dasar, paling bawah. Makanya kalau orang berlebihan menghakimi diri sendiri, maka hidupnya akan carut marut ya. Ya karena dia merasa dirinya tidak berharga, tidak berarti, dan orang tersebut berarti kan menolak dirinya sendiri. Nah, seseorang ketika menolak dirinya sendiri, maka dia akan ditolak oleh kehidupan. Ya. Nah, so teman-teman semua berarti kan istighfar ini ya harus diposisikan pada satu level kesadaran yang tepat ketika kita mengucapkannya dan melakukannya. Nah, kayak gitu ya. So, bagi Anda yang mungkin masih belajar atau masih belum mahir membangun kesadaran ini, maka saya rekomen ketika membaca istighfar, jangan hanya istighfar saja, karena khawatirnya Anda membangun kesalahan di dalam diri berlebihan, terus akhirnya jadi Anda merasa berdosa terus, ya. Akhirnya Anda tidak merasa terbebaskan dengan melakukan istighfar itu, sehingga Anda perlu mengucapkan kata-kata yang lain, bisa ya Rohman, ya Rohim, pokoknya kata-kata di mana kita merasa bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, Maha Besar, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Jangan istighfar toh, tapi setelah istighfar Anda lanjutkan dengan bacaan-bacaan yang lain. Nah, jadi banyak orang itu lupa bahwa istighfar ya itu kan membangun rasa bersalah. Nah, rasa bersalah adalah gerbang kita untuk melihat ke dalam. Tapi mereka lupa bahwa mereka juga perlu setelahnya membangun kesadaran bahwa Tuhan Maha Pengampun. Nah, tanpa kesadaran bahwa Tuhan Maha Pengampun, maka istighfar hanya memposisikan Anda untuk menghakimi diri Anda sendiri dan Anda merasa bahwa Tuhan adalah Maha Kejam yang terus menghukum diri Anda seumur hidup. Kayak gitu ya. Jadi akhirnya bisa terjawab kenapa ada yang istighfar tetap, ada yang berubah lebih baik, ada yang malah hidupnya semakin parah karena kesadaran yang dibangun saat melakukannya tidak sama. Nah, bagi Anda yang mungkin berbeda keyakinan, berbeda agama, Anda bisa sesuaikan penjelasan ini dengan pemahaman yang sudah Anda pahami dari agama Anda. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan. Sampai jumpa lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.